Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Senin 23 Januari 2017 bersama saya Catherine Asia. Perkara dugaan pencurian dan penggelapan dokumen perusahaan yang menyeret pengusaha sukses Trisulawati Yusuf alias Cincin menarik perhatian publik, mulai politisi Senayan hingga Komnas Perlindungan Anak. Cincin diseret ke meja hijau setelah dilaporkan suaminya Gunawan Angkawijaya. Atas kasus yang menderanya, ibu 3 anak ini pun sempat dipenjara selama 1 bulan. Sejauh mana kasus ini bergulir? Inilah Special Report Prahara kasus Cincin selengkapnya. Tidak seperti biasanya kasus rumah tangga antara suami istri menjadi perhatian publik Surabaya. Ya, inilah kasus Trisulawati Yusuf atau yang dikenal Cincin yang berperkara hukum setelah dilaporkan suaminya Gunawan Angkawijaya karena pencurian dan penggelapan dokumen. Cincin yang dikenal sebagai pengusaha properti sukses itu pun harus meringkuk tahanan dan berpisah dengan 3 buah hatinya. Cincin awalnya dikenal sebagai pengusaha properti yang sukses. Bersama suaminya, Gunawan Angkawijaya, ia membangun PT Blauran Cahaya Mulia. Di perusahaan ini, Cincin menjadi direktur utama, sedangkan suaminya menjadi komisaris utama. Karya Pak Sutri yang dikaruniai 3 anak yang mencolok adalah gedung Empire Palace di Jalan Blauran, Surabaya. Namun belakangan, Cincin jadi pesakitan di pengadilan karena dilaporkan suaminya di Polrestabes Surabaya. 2 tuduhan dilayangkan yakni melakukan pencurian dengan pemberatan dan penggelapan dalam jabatan di PT BCM. Laporan dibuat tanggal 6 Juni 2016, dan kemudian laporan itu naik ke tingkat penyidikan. Cincin pun sempat ditahan sekitar 1 bulan dan sulit bertemu anaknya. Statusnya baru beralih tahanan kota setelah perkara masuk ke pengadilan. Cincin dituding memindahkan dokumen dan file perusahaan milik PT BCM ke apartemen Gunawangsa tanpa seizin Gunawan yang menjabat komisaris. Pemindahan tersebut dianggap sebagai pencurian dengan pemberatan dan penggelapan. Ya, ini semua rekening bank, ini semua duit ini, deposito semua, ya, 200, ini baru sebagian, 278 miliar, ya, hasil dari ibu ini, masuk ke rekening siapa? Gunawan, ke Gunawan Angkawijaya pribadi. Betapa sedihnya hidup di Surabaya, ya, kalian pindah Jakarta deh, ya, di mana keadilan habis. Jadi ibu di penjara 1 bulan, coba, betapa sedihnya hidup di Surabaya kalau begini. Di mana keadilan lagi? Ya, dia direktur utama, dokumen-dokumen fotokopian dipindahkan, dianggap itu mencuri, padahal dia adalah istri. Kasus yang mendera Cincin mengundang perhatian. Tidak hanya warga Surabaya, tetapi juga anggota DPR RI hingga Komnas Perlindungan Anak. Bagaimana kasus ini berakhir? Apakah tuduhan itu terbukti? Pertengahan pekan lalu, sidang lanjutan perkara dugaan pencurian dan penggelapan dokumen perusahaan PT Blauran Cahaya Mulia dengan terdakwa Trisulawati alias Cincin kembali dikelar. Namun karena 4 saksi termasuk suami dan pelapor terdakwa, Gunawan Angkawijaya tidak hadir, sidang akhirnya ditunda majelis hakim. Sidang lanjutan kasus dugaan pencurian dan penggelapan dokumen PT Blauran Cahaya Mulia kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Agendanya mendengarkan saksi yang diajukan jaksa penuntut umum. Rencananya 4 saksi dihadirkan, yakni 3 karyawan dan Gunawan Angkawijaya, komisaris PT BCM. Namun karena saksi utama sekaligus pelapor Gunawan Angkawijaya tidak hadir karena alasan sakit, sidang akhirnya ditunda. Pengacara Cincin Hotman Paris Hutapea menilai kesaksian pelapor sangat penting. Hotman bahkan menuding suami kliennya takut hadir di ruang sidang karena kliennya membawa 5 koper bukti-bukti mengenai aliran uang perusahaan 278 miliar yang justru masuk ke rekening pribadi sang suami Gunawan Angkawijaya. Sepertinya ada pihak yang tidak mau ini hasil penjualan urko ini diaudit, sehingga bukti-buktinya disimpan tanda kutip di Polres agar auditor nggak bisa buka, agar tidak bisa ditrace ini ratusan miliar ini. Jadi mereka itu sekarang sebenarnya saya yakin suaminya udah nggak bisa tidur nih, ya, melihat ini, ya, ratusan miliar. Sidang akhirnya ditunda majelis hakim dan rencananya akan dilanjutkan pertengahan pekan ini. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, MNC Media melaporkan.
Belum kelar kasus dugaan penggelapan dokumen perusahaan yang menjeratnya menjadi terdakwa Tri Sulawati Yusuf alias Cincin kembali dilaporkan kasus lain oleh pengacara suaminya. Kali ini Cincin dilaporkan penggelapan sertifikat terkait jual beli rumah ruko di kawasan Sidoarjo. Didampingi pengacaranya, Tri Sulawati Yusuf alias Cincin memenuhi panggilan penyidik Polda Jatim Jumat pekan lalu. Mantan Dirut PT Dipta Wimala Bahagia dan PT Blauran Cahaya Mulia ini langsung menuju ruang pemeriksaan Unit 4 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim. Cincin diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penggelapan dan penipuan jual beli rumah toko dengan pelapor Teguh Suharto, pengacara dari suami Cincin Gunawan Angkawijaya. Dalam perkara ini, Cincin sempat menjadi Dirut PT Dipta Pengembang Ruko yang saat ini dilaporkan di Polda Jatim. Cincin dilaporkan kasus dugaan penipuan atas jual beli ruko di kawasan Sidoarjo. Menurut kuasa hukum Cincin, pelapor Teguh Suharto Utomo beralasan telah menyerahkan uang pembayaran namun belum menerima ruko. Kami menghadapi pemeriksaan ini adalah kasus terkait pelaporannya saudara Teguh, anaknya Pak Edward itu. Jadi kita, Bu Cincin itu dilaporkan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait pembelian ruko. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media melaporkan. Kasus Cincin ternyata menyita perhatian Komnas Perlindungan Anak. Mengapa? Simak sesaat lagi usai jeda berikut ini. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Barung Mangera mengatakan hingga kini penyidik masih mendalami laporan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan jual beli ruko di kawasan Pasar Larangan Sidoarjo yang dilaporkan Teguh Suharto Utomo kuasa hukum Gunawan Angkawijaya. Penyidik rencananya akan kembali memeriksa Cincin pekan ini. Terhadap kasus yang menimpa saudari CH, ini ada 2 laporan ya. Pertama ada laporan dari saudara Teguh di bulan Januari juga, kemudian dari saudara Rahmat. Nah, saudara Rahmat ini pelaporannya adalah penggelapan BG, kemudian bilet ya. Kemudian untuk kasus penipuan itu adalah saudara Teguh melalui kuasa hukumnya. Nah, Polda baru memeriksa kemarin CH. Jadi kasus ini terus bergulir, itu polisi tidak akan lepas daripada 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam rangka pembuktian daripada pelaporan itu. Baru hari Kamis kemarin kita melakukan yang namanya pemeriksaan terhadap saudari CH, terhadap pelaporan saudara Teguh di bulan Januari ini. Kemudian saudara Teguh ini adalah kasus yang terjadi dilaporkan di Polda Jawa Timur mengenai pembangunan ruko dan pembangunan rumah. Ada 2 pembangunan ruko dan pembangunan rumah yang menurut pelapor, saya ulangi lagi supaya jelas nih, menurut pelapor bahwa saudari CH tidak melaksanakan kewajibannya padahal uang tersebut sudah diterimanya. Sehingga yang bersangkutan melaporkan yang namanya penggelapan dan penipuannya. 2 inilah yang dilaporkan oleh saudara Teguh. Nah, ini sudah kita periksa yang bersangkutan saudari CH dan akan kita tambahkan lagi pembuktian lain, saksi-saksi, keterangan-keterangan lain, surat-surat yang bisa kita rekonstruksikan hukumnya nanti. Pemirsa, kasus yang membeli Tri Sulawati alias Cincin terus mendapat simpati sejumlah kalangan. Salah satunya dari anggota Komisi 2 DPR RI, Arteriah Dahlan, yang menilai ada kejanggalan dalam kasus Cincin. Banyak tokoh di Jawa Timur yang mulai memperhatikan kasus hukum yang menimpa Cincin. Bahkan dukungan juga datang dari anggota Komisi 2 DPR RI, Arteriah Dahlan. Didampingi Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Jatim, Arteriah Dahlan beberapa waktu lalu mengunjungi Cincin. Menurut Arteriah, kasus keluarga yang berakhir dengan tuntutan hukum ini banyak ditemukan kejanggalan dan cacat hukum. Cincin dituduh melakukan penggelapan dan pencurian dokumen perusahaan. Padahal dengan posisinya sebagai direktur utama, Cincin berhak melakukan pemindahan dokumen perusahaan untuk kepentingan audit independen. Apakah seorang Cincin layak untuk dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan secara hukum? Atau justru sebaliknya,
kami juga menghimbau kepada semua stakeholder penegakan hukum untuk memantau proses persidangan ini. Untuk melihat apa benar pelapor berhak untuk mengajukan laporan dan wajib ditindaklanjuti. Apa benar saksi-saksi pelapor memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Dan utamanya, apa benar dan layak seorang cincin wajib dipersalahkan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pelanggaran penggelapan dalam jabatan. Saya katakan jangan sampai putusan ini menjadi tragedi demokrasi. Kejanggalan lain soal laporan pencurian dokumen yang ditangani Satreskrim Polrestabes Surabaya, di mana laporan diterima tanggal 6 Juni 2016, hari yang sama pula tanpa ada pemeriksaan lanjutan, polisi langsung melakukan upaya paksa penahanan. Arteria berharap kasus yang kini sudah masuk persidangan itu bisa berjalan adil dan transparan. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media melaporkan. Perseteruan hukum antara Cincin dengan suaminya Gunawan Angkawijaya mendapat perhatian Komnas Perlindungan Anak. Ketua Komnas Anak Seto Mulyadi meminta kasus ini tidak sampai berdampak kepada kondisi psikis ketiga anak pasangan suami istri tersebut. Beberapa waktu lalu, Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi mengunjungi tempat tinggal Cincin dan ketiga anaknya di sebuah ruko di kawasan Kedung Sari, Surabaya. Pria yang akrab disapa Kak Seto itu ingin melihat langsung kondisi ketiga buah hati pasangan Gunawan Angkawijaya dengan Tri Sulawati alias Cincin yang saat ini sedang berseteru. Menurut Seto, setiap masalah pada rumah tangga yang paling riskan dan berdampak adalah anak. Karena secara tidak langsung anak melihat kedua orang tuanya berselisih yang akan mempengaruhi kondisi psikisnya. Selain mengunjungi Cincin, Seto mengaku juga bertemu dengan Gunawan Angkawijaya. Mereka dipertemukan dengan ketiga anaknya, Meme, James, dan Janice. Sikap tegar, lembut, dan tidak pendendam ditunjukkan Cincin dalam menghadapi masalahnya, diharapkan ikut menguatkan kondisi kejiwaan anak. Ya, saya hanya melihat di sini sebuah kasus di mana ketegaran seorang ibu dan mungkin juga kebijaksanaan seorang ibu bisa berdampak positif terhadap putra-putrinya. Jadi apapun juga yang dialami, sekalipun itu suatu badai yang ngempas, tapi manakala ibu ibarat batu karang yang tetap tegar, tetap senyum, kemudian tidak ada dendam, tidak ada sesuatu yang berpikiran negatif dan selalu berpikir positif, dampak juga akan positif pada anak-anak. Sementara itu, Cincin berharap kasus yang menimpa rumah tangganya cepat selesai dengan baik. Dirinya meminta cerai dan akan mengurus ketiga buah hatinya. Saya yakin pada waktu persidangan nanti bisa dilihatlah kenyataan. Pembuktian itu kan membuktikan seseorang itu bersalah atau tidak. Jadi saya ingin kalau saya memang bebas, itu karena saya memang benar-benar bersih, benar gitu loh. Artinya karena kebenaran, bukan karena faktor lain, itu aja. Artinya nanti hubungan rumah tangga akan berhenti di sini apa gimana, Bu? Saya rasa saya tetap ingin damai, tapi artinya cerai secara damai. Artinya saya ingin menata hidup saya dengan anak-anak. Sebelum berseteru, Cincin bersama suaminya membangun perusahaan PT Blauran Cahaya Mulia yang mengelola gedung Empire Palace. Saat itu Cincin menjabat direktur utama, sedangkan suaminya menjadi komisaris utama. Seiring berjalannya waktu, Cincin dilaporkan suaminya karena kasus penggelapan dokumen hingga berujung proses peradilan. Buntutnya, wanita kelahiran Blitar itu sempat ditahan, meski akhirnya kini menjadi tahanan kota. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media, melaporkan. Sidang lanjutan Dahlan Iskan kembali digelar esok hari. Special Report segera kembali dengan review sidang sebelumnya. Tetaplah bersama kami. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Pemirsa, sidang lanjutan agenda pembuktian kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Pancawira Usaha kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Untuk ketiga kalinya, saksi kunci perkara ini Sam Santoso kembali tidak hadir dengan alasan sakit. Ketidakhadiran saksi Sam Santoso dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim. Sam Santoso adalah Direktur PT Sempulur Adi Mandiri, perusahaan yang membeli aset PT PWU di Kediri dan Tulungagung. Kali ini Jaksa Penuntut menghadirkan 5 saksi lain,
Mereka adalah Supraptiwi, Kasir PT PWU, Suhardi, Direktur Keuangan PT PWU, Sustri Andayani, karyawan PT PWU, kemudian Sofyan Lesmanto, peserta lelang aset di Tulungagung, dan Sugeng Ginarjo, anak buah Sam Santoso. Dalam sidang sebelumnya, saksi Upoyo Saryono yang merupakan Direktur Utama PT Sempulur mengatakan negosiasi dan transaksi jual beli aset PT PWU dilakukan oleh Sam Santoso dengan Ketua Tim Penjualan Aset PT PWU, Wisnu Wardana. Sidang sebelumnya juga mengungkap bahwa pembayaran pembelian aset PT PWU dilakukan sebelum pembukaan lelang dimulai. Selain itu, proses penjualan perusahaan badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Timur itu hanya dilakukan Wisnu Wardana tanpa melibatkan tim panitia penjualan aset. PT Sempulur adalah perusahaan yang membeli aset PT PWU di Kediri, yakni bekas pabrik minyak, dan Tulungagung, bekas pabrik keramik pada tahun 2003. Nilainya masing-masing 17 miliar rupiah dan 8,27 miliar. Saat itu Dahlan menjabat Direktur Utama PT PWU. Dari Surabaya, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Dahlan Iskan kembali menegaskan jika selama memimpin PT Pancawira Usaha tidak pernah mengurusi persoalan keuangan. Hal ini untuk menjawab tudingan Jaksa Penuntut Umum jika ada tanda tangan dirinya dalam dokumen bukti yang diajukan JPU di Pengadilan Tipikor Surabaya. Jaksa Penuntut Umum sempat bertanya kepada saksi tentang tanda tangan Dahlan Iskan dalam dokumen pencairan uang 510 juta rupiah. Namun, saksi kemudian menjelaskan jika dokumen yang didapat jaksa tersebut hanya disposisi Dahlan. Disposisi itu muncul karena permintaan Kepala Biro Aset PT PWU, Wisnu Wardana terkait pengosongan lahan aset yang telah dijual. Jika pengosongan tidak segera dilakukan, PT PWU harus membayar denda keterlambatan. Dahlan akhirnya mengeluarkan disposisi agar pengosongan segera diproses. Saat menjelaskan kepada majelis hakim, Dahlan kemudian menegaskan, meski sebagai Direktur Utama, dirinya tidak pernah mengurusi keuangan PT PWU. Saya sebagai Direktur Utama itu berbeda dengan Direktur Utama di perusahaan-perusahaan yang lain yang mulia. Karena saya sadari bahwa saya ini jadi Direktur Utama di banyak sekali perusahaan di seluruh Indonesia, sehingga kalau prosedurnya semuanya harus lewat saya, itu perusahaan akan macet. Karena itu saya membuat keputusan dan semuanya tahu bahwa untuk urusan keuangan saya tidak ikut. Saya tidak menandatangani cek, tidak mengeluarkan uang, tidak menandatangani prosedur pencairan uang, tidak menandatangani. Jadi misalnya tidak perlu ada ACC saya agar uang itu cair, tidak perlu. Yang dimaksud tadi itu begini yang mulia. Itu ada anggaran untuk pengosongan yang kalau orang ini tidak kosong, maka lahan ini tidak bisa diserahkan. Kalau lahan ini tidak bisa diserahkan, akan kena denda 1% satu hari. Nah itu kemudian Saudara Wisnu waktu itu mungkin mengeluh bahwa sudah bulan Oktober kok belum disetujui itu dana untuk pengosongan itu. Nah Saudara Wisnu mencari saya lupa tempatnya di mana, tapi pasti tidak di kantor. Kemudian Saudara Wisnu, Pak ini sudah Oktober kok belum diproses pencairan uang ini. Kemudian Saudara Wisnu minta tanda tangan saya, maksudnya supaya segera diproses. Jadi bukan supaya dicairkan, yang mulia. Karena pencairan uang tidak perlu tanda tangan saya dan memang tidak ada prosedur tanda tangan saya. Jadi diproses, supaya diproses. Karena sudah bulan Oktober, nanti takut kena denda 1% satu hari itu. Sehingga bahwa itu cair atau tidak, ada prosedurnya tersendiri. Ada prosedurnya sendiri, misalnya apa saja yang harus dilakukan agar itu cair. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan pencairan, tapi agar diproses. Itu yang mulia. Hanya itu saja, yang lain saya tidak ada. Dari Surabaya, Pramono Putra, MNC Media, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Catherine Nesya berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.